Ya, selamat pagi Sobat WK. Hari ini berjumpa dengan saya, jurnalis Warta Kota, Junianto Hamonangan. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan Pak Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, mengenai kesibukan dan apa saja pencapaian sudah dilakukan untuk memberikan Jakarta Timur ini menjadi lebih baik ke depannya. Selamat pagi, Pak Wali. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Wali, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Wali, sekarang kesibukannya apa nih Pak? Jelang Lebaran nih kayaknya lagi sibuk banget ya. Kesibukan sekarang yang jelas kita sedang masih konsentrasi di COVID-19. Tadi saya pagi ambil apel Operasi Ketupat Jaya 2021 Forkompimko dengan Pak Kapolres Pak Dandim. Ada 15 amanah dari Kapolri Pak Jenderal Sigit. Tentunya intinya seperti itu. Kita memperhatikan wilayah, ancaman-ancaman gangguan keamanan, termasuk penyebaran COVID. Karena setelah pelarangan tanggal 6 sampai 17 Mei, warga berbondong-bondong pulang kampung sebelum tanggal 6. Tentu ini mengkhawatirkan pertama dari segi Kamtibmas. Kita nggak tahu rumah itu kosong. Mungkin dia pulang, dia nggak izin dan sebagainya. Saya udah perintahkan lurah camat saya supaya koordinasi dengan RT RW, pastikan rumah tersebut pertama adalah terkunci dengan aman dan pastikan tidak ada alat listrik yang hidup atau kompor dan sebagainya. Jangan sampai mereka berbondong-bondong pulang kampung kembali tinggal asap dan debu, terjadi kebakaran yang mengganggu lingkungan lainnya. Yang kedua, apabila mereka kembali mereka harus isolasi. Jangan sampai mereka kadang-kadang OTG ya. Di luar dugaan tiba-tiba bisa carrier menularkan pada yang lain, terutama yang komorbid, lansia yang rawan dengan terkenanya virus ini. Tapi untuk sosialisasi gimana sih Pak? Karena kan Jakarta Timur paling banyak penduduknya di DKI ini. Kalau sosialisasi, saya Selasa Jumat bersepeda mengajak para pejabat ke lingkungan sekitar Jakarta Timur. Saya kadang-kadang ke Cipayung, ke Ciracas bersepeda sampai 50 kilo, 60 kilo dalam rangka memonitor di wilayah Satgas Covid di RW aktivitasnya, termasuk melihat gang-gang atau lorong-lorong. Karena sekarang kadang-kadang di tempat-tempat umum mereka ditutup atau dilarang mereka berkumpul di lorong-lorong, Pak. Dengan tidak menggunakan masker. Kita edukasi sambil kita bawa masker, kita berikan masker dan kita berikan pengertian sama mereka. Dampak COVID seperti apa, penularannya, dampaknya, kesulitannya dan sebagainya. Baik secara kesehatan atau secara ekonomi. Karena sehari kita udah merasa kontraksi ekonomi yang luar biasa. Itu. Yang kedua, Lurah Camat setiap saat, setiap hari, setiap kegiatan. Kalau saya bisa kegiatan saya kan Selasa Jumat sama hari Minggu. Kalau ada kegiatan-kegiatan di wilayah, kita selalu berikan sosialisasi. Baik sifatnya kerja bakti, atau PSN hari Jumat, atau saya santunan. Setiap Jumat saya melakukan santunan ke yatim piatu ataupun ke pondok pesantren. Karena ini salah satu pesan Pak Gubernur. Perhatikan tempat-tempat yang mengkader generasi muda milenial yang berakhlakul karimah. Pasti mereka butuh bantuan pemerintah, intervensi pemerintah. Hadirnya kita sebagai bapak di wilayah, mewakili Pak Gubernur untuk membantu meringankan beban yayasan dan pengurus di sana. Bagaimana mereka bisa belajar dengan layak dan dipastikan terfasilitasikan semuanya dengan baik, termasuk perizinannya. Ya, Pak Wali, ini kan masyarakat kayaknya mulai colongan mudik gitu. Untuk dari Jakarta Timur sendiri gimana sih pemetaannya di masyarakatnya? Apakah memang sudah mulai banyak yang mudik atau mungkin sosialisasi efektif, jadi warga tetap pilih di rumah aja lah gitu. Jadi gini ya, kalau kita cerita mudik pasti banyak yang mudik. Kalau saya bilang nggak ada yang mudik, bohong, bullshit. Bohong lah. Mas sendiri tahu di wilayah seperti apa. Hanya saya nyampaikan Pak Lurah Camat, tolong kamu koordinasi dengan RT dan RW setempat. Lakukan pengamanan. Yang kedua yang mudik, mudiknya kemana harus tahu. Pendataan. Ya, pendataan. Kapan dia kembalinya? Harus diisolasi. Nggak bisa dia masuk sembarangan. Tadi berkumpul lagi keluarga yang di Jakarta sehat jadi sakit. Atau kebalikan. Karena warga kan pulang dari kampung dicerita. Di kampungnya seperti ini. Yang mendengarkan juga serius kan. Padahal itu ada di situ ada
bahan untuk penyebaran virus COVID-19. Jadi kita data kemana perginya, mudah-mudahan nggak zona merah. Kalau zona merah lebih rawan lagi di sana, kan gitu. Ya, Pak Wali, balik nih yang biasa masalah klasik di Jakarta, banjir, khususnya di Kampung Melayu. Kemarin kan Jakarta Timur membangun rumah panggung yang sempat jadi perbincangan hangat tuh ya, yang sempat bahkan sebagian masyarakat menganggap apa sih nggak penting gitu. Tapi Pak Wali sendiri ngeliatnya gimana sih sebenarnya rumah panggung ini sebegitu efektifkah untuk masyarakat yang berada di pinggir Kali Ciliwung gitu, Pak? Begini, Mas ya. Ketika warga kita menderita, sesuai arahan Pak Gubernur, berikan solusi. Anda sebagai kepala wilayah, Anda tangan saya, Anda penyambung kebijakan tingkat provinsi. Ketika warga menderita, apa kita diam? Biar aja lah, kasihan. Nggak seperti itu, kita harus lakukan apa yang kita bisa lakukan. Nah, ternyata ada program dari Basnas, Bazis, bedah rumah atau bedah kampung. Akhirnya saya mengundang Danrem, Dandim saya undang. Dia mau karya bakti TNI, kebetulan kan, supaya kosnya ringan, masuk ke sana. Ditanya saya, kira-kira wilayah mana Pak Wali yang penting harus kita tata? Ada di RW 4, Kampung Melayu. Kalau Mas bisa lihat, Mas, kayak di Oklahoma. Istilahnya itu kampung sempit, padat, kumuh, tapi potensi ekonominya tinggi. Mereka semuanya produksi kue subuh. Semua pesan di sana. Alangkah naifnya kalau kita nggak lakukan pembenahan di sana. Nanti kalau yang pesan kue lihat lokasi sana, saya kira bisa repot, Pak. Bisa nggak pesan kue lagi. Kok kayak gini. Mandi di situ, cuci cebok di situ. Nggak higienis tempatnya. Semua jemuran nggak tertata rapi di depan. Nah, coba kita buat konsep. Tentunya buat konsep ini kita melibatkan semua UKPD terkait. Citata berbuat apa, ini berbuat apa, SDA berbuat apa, Taman berbuat apa, Damkar berbuat apa. Coba kita sinergikan satu kampung, kawasan yang tertib dan rapih, indah. Seperti apa? Akhirnya keluarlah konsep. Kita bangun rumah panggung 3 lantai. Di bawah interaksi sosial sama buat usaha-usaha mereka membuat kue. Lantai 2 rumah tinggal. Lantai 3 untuk mereka jemur dan sebagainya. Jadi setelah itu warganya kita relokasi dulu, kontrak sementara. Sampai kita edukasi. Ada progres-progres dari Damkar, penataan terjadi kebakaran seperti apa, terjadi banjir seperti apa, terus pola hidup bersih dan sehat seperti apa. Kita mau coba, ini boleh dapat dikatakan pilot project kita. Kalau ini berhasil, kita akan tata kampung-kampung yang di Jakarta Timur yang sifatnya kumuh. Kebetulan tempat ini jauh dari GSB Kali, nggak terkena normalisasi kalau ada. Normalisasi itu nanti jangka panjang, kita cerita sekarang dulu. Pak Gubernur mau upaya dulu sekarang, jangan cerita normalisasi, pembebasan dan segala macam. Pembebasan terjegal dengan administrasi karena suratnya bermasalah dan sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan. Saya pun di Komisi A ditanyakan masalah ini. Saya bilang ini Basnas, Bajis berbaik hati menawarkan program bedah kampung atau bedah rumah. Alhamdulillah tahun ini dapat 40 rumah. Kita lakukan di kawasan RW 04 Kampung Melayu. Nanti kita akan lihat ke sana seperti apa. Jadi tipe rumahnya minimalis. Mudah-mudahan warga lebih nyaman, lebih asri tinggal di sana. Nanti tinggal UKPD menyesuaikan program apa. Bina Marga mau diapain jalannya. Sekarang SDA mau buat apa? Ya, IPAL-nya mana? Nggak ada lagi pembuangan-pembuangan sembarangan. Sebelum dia masuk kita edukasi semuanya. Ketika masuk mereka udah ngerti. Nggak ada lagi tuh ada jemur-jemur depan rumah lah. Mandi cebok dan sebagainya nggak ada lagi. Semuanya mereka udah terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat. Diharapkan mereka akan terbiasa dengan hal yang baru. Karena membangun kebiasaan tuh budaya sulit kalau nggak dibiasakan dari awal. Ya, Pak Wali itu kan dapatnya 40 rumah ya. Ya. Nah, untuk memilih 40 rumah di antara sekian banyak rumah yang ada di Kampung Melayu itu gimana Pak Wali? Jadi gini, 40 rumah itu nggak semuanya dibedah total. Ada yang hanya tampilan. Kalau rumah masih bagus, kalau nggak salah 18 rumah tampilan. Sisanya bedah rumah total. Jadi ya misalnya secara arsitektur masih kuat. Udah kita tampilan aja. Masih bisa dinaikin ke atas. Tapi kalau yang nggak bisa kita benar-benar kita bedah. Satu rumah makan biaya 78 juta, 900 ribu nggak salah. Total ya satu rumah.
Akhirnya bekerja juga dari pihak TNI pekerjanya, kolaborasi kita. Siap. Pak Wali, sedikit kalau Jakarta Timur kan ada banyak titik banjir ya. Kalau nggak salah sepengetahuan saya nih kemarin Cipinang Melayu kan. Kemudian tuh Jalan dari Panjaitan yang sekarang dibangun sumber resapan Pak ya. Ya selesai udah. Nah itu sebenarnya sih apa sih Pak, masalah sebenarnya dari Jakarta Timur yang mungkin permasalahan banjir itu cukup lama gitu untuk mengatasinya? Gini Pak, kalau kita bicara Jakarta Timur, kita bicara air di hulunya Pak. Hilir kasih dampak kan. Air pasti hukum alam dari hulu ke hilir. Dari tinggi yang ke rendah ke bawah. Ketika kita melihat di daerah Cipayung sudah banyak berubah hijau jadi rumah tinggal. Itu udah lama, bukan baru ini, sejak lama berapa puluh tahun lalu. Akhirnya kita harus berupaya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Lakukan inovasi, solusi yang Anda bisa lakukan. Gak usah kita berterikat dengan APBD, repot kan. Akhirnya saya coba menggandeng beberapa CSR swasta. CSR juga saya terbelenggu dengan Pergub 22 tahun 2016. Tidak bisa membuat MOU, yang bisa adalah kepala daerah, kerjasama antar daerah. Akhirnya saya coba pendekatan dengan memberikan sertifikat ucapan terima kasih. Kita acarakan, itu aja. Akhirnya sebelum saya melakukan kegiatan ini, saya menginvestigasi lapangan dan saya menggandeng MAI, Masyarakat Air Indonesia. Itu semua pakar-pakar dari ITB, guru besar, bidang geologi, geodesi, ilmu tanah, bidang sipil dan sebagainya. Kira-kira kontur timur ini cocoknya sumur seperti apa dan kedalaman berapa. Lakukan investigasi. Kita coba di DI Panjaitan. Ternyata berhasil. Saya bangun 36 sumur di sana. Biasanya Mas tahu kan, DI Panjaitan tidak ada cerita, jangan hujan lebat, hujan ringan aja pasti genang di sana. Tapi alhamdulillah, adapun entry air hanya di tali air sebentar. Bukan sifatnya banjir ya. Kalau hujan lebat sekali. Berarti dapat diharapkan ini bisa memberikan solusi buat kita. Contohnya, satu. Yang kedua, saya melihat di hulu banyak waduk-waduk kita tidak connect dengan kali-kali yang ada. Jadi fungsi waduk sebagai penampungan air tuh nggak berjalan dengan maksimal. Akhirnya saya lihat ke lapangan, saya lakukan penyodetan. Kali Sunter, Kali Jati Kramat, Kali Cipinang, saya sodet. Banyak kita punya embung, tapi nggak berfungsi. Kita normalisasi, kita kruk itu semua waduk. Dan makanya tahun lalu kita 63 kelurahan, tahun ini hanya 18 kelurahan yang terdampak banjir. Hanya Cipinang Melayu masih banjir. Kenapa? Karena ketika hujan terjadi di Bogor, lokalnya hujan, BKT tinggi, jadi Kali Cipinang nggak bisa keluar, ketahan sama BKT. Kenapa BKT tinggi? Kadang-kadang pintu WR23 suka nggak dibuka di daerah utara yang ke arah laut. Dengan alasan kalau dibuka, Bekasi banjir Pak Wali. Itu masalah lagi buat saya. Jadi kita perlu pompa pintu air untuk kawasan di Bekasi sana. Saya udah koordinasikan dengan BWSCC, pemerintah pusat PUPR. Ini kan nggak semudah memberikan telapak tangan. Perlu anggaran, perlu program dan sebagainya. Artinya kita upayakan terus. Hasil kajian saya dengan MAI, Masyarakat Indonesia, kita butuh 900.000 sumur resapan. Yang kedalamannya kira-kira 20 meter. Se-Jawa Timur? Dia memastikan kalau Pak Wali sampai punya 900.000, zero run off. Tidak ada air sama sekali yang tergenang Jawa Timur. Termasuk Cipinang Melayu. 200.000 nggak mudah Mas. Perlu program yang betul-betul insentif yang kita lakukan intens banget. Gimana Mas 900.000? Iya. Ya. Mencapainya. Tapi saya sekarang kan besok saya terima 10 mesin lagi dari CSR. Jadi kita upaya karena saya nggak pernah mau bergantung dengan APBD, repot saya. Ada sumur resapan dari SDA tapi itu kan mohon maaf, saya kira di timur nggak bisa diaplikasikan ya. Sumur kedalaman 2-3 meter, yang sumur e-katalog saya kira nggak bisa. Kita harus ada kajian. Kalau saya berbuat ini ada kajian dari para ahli di bidangnya. Akhirnya dalam waktu setengah jam 10.000 liter air terserap dengan mudah. 10.000 setengah jam. Kalau kita punya sampai 100 atau 200 berapa? Dan yang kedua, pertama kuantitas air juga. Ya kan? Air kita, pasokan air selalu di timur banyak hijau, banyak pohon. Kenapa selalu kalau kemarau kering? Kenapa nggak ada resapan air? Jadi air semua dibuang ke sana.
Nah sekarang kita sedang galakan semua rumah itu punya sumur resapan yang saya lakukan. Jadi warga kalau minjem alat kita datengin pasukan kita buatin. Jadi PPSU kita, pegawai kontrak yang ada di SDA, Bina Marga, untuk melakukan pengeboran pembuatan sumur. Jadi sumur warga yang udah ada sekitar 1 meter atau 2 meter kita bor lagi ke dalamannya sampai ketemu titik pasir dan karang. Disitulah penyimpanan air. Itu gimana Pak cara pengajuannya? Mereka Masyarakat? kelurah. Oh, langsung ke kelurahan? Kelurahan, nanti kelurahan di invent. Kalau kelurahan bisa kerjain, bisa nggak bisa lapor ke kita. Bapak asisten pembangunan, nanti disurvei kita lakukan. Contohnya Matraman kemarin. Hujan hampir dapat katakan nggak ada banjir. Paling banyak sumur resapan udah dilakukan di Matraman. Karena memang keterbatasan lahan kan, di rumah-rumah. Saya harapkan program pemerintah ini, semua sumur resapan itu di rumah dipastikan ada dan pastikan air hujan tidak keluar ke saluran. Semuanya tersimpan dalam sumber di rumah. Di rumah dinas saya sudah buat. Sudah saya buat 2. Jadi sebelum warga saya sudah buat. Ini contoh seperti ini. Supaya warga mengikuti. Termasuk kantor lurah, kantor camat. Saya sampaikan dengan lurah camat saya. Sebelum mengedukasi warga kita berbuat dulu. Termasuk urban farming kita lakukan. Supaya warga melihat. Oh seperti ini ya. Karena kantor itu adalah miniaturnya warga. Seperti ini. Nanti mereka tinggal aplikasi di rumah masing-masing. Pemanfaatan pekarangan, membuat urban farming, membuat sumur resapan, dan sebagainya. Ya, demikian tadi hasil wawancara kita dengan Pak Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar. Semoga dengan hasil wawancara tadi kita bisa mendapatkan pencerahan dan nantinya Jakarta Timur menjadi kota Jakarta yang menjadi lebih baik lagi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian, selamat pagi. Jangan lupa subscribe ya.